SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. terbaik, The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, hai, yang entrepreneurs, selamat pagi. Jumpa lagi kita pada program Business Review MDP TV. Seperti biasa, Business Review tayang setiap Rabu pagi pukul 9.30 hanya di MDP TV. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang benar-benar sangat menarik. Ya, kita akan membahas tentang scale up bisnis. Ya, perkembangan bisnis. Saat ini memang sedang digencarkan, digalakkan oleh pemerintah ataupun juga swasta. Karena setelah COVID, ya setelah masa pandemi, kita harus berlomba mengejar apa yang kemarin kita tertinggal, yang sudah terbuang karena kondisi pandemi yang memang membuat kita banyak beraktivitas di rumah ataupun yang tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apakah scale up bisnis tanpa pinjaman bank itu memungkinkan, ya. Jadi ini benar-benar suatu topik yang sangat ingin tahu sekali yang akan dikembangkan oleh yang entrepreneurs, bagaimana mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar. Saat ini tentu saja waktunya kita untuk membahas bersama narasumber kita, Ibu Siti Khairani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Halo, Bu Siti. Ya, Pak Anton. Selamat pagi. Pagi, Pak Anton. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak Anton. Alhamdulillah. Ya. Jadi optimis pasti bisa. Jadi memang sekarang kita akan menghadapi era baru, kan, new era istilah orang. Jadi bagaimana kita menyongsong masa depan setelah pandemi ini untuk mengembangkan usaha, memberikan usaha kita yang lebih besar. Kendala small business enterprise ya, atau UMKM lah orang bilang, itu kadang-kadang mungkin di modal, ya kan. Nah sekarang bagaimana sebenarnya menurut pandangan Bu Siti tentang perkembangan UMKM selama pandemi dan juga sekarang nih setelah mulai agak menggeliat lagi lah kira-kira. Mungkin ada gambaran sedikit. Ya. Isu yang sekarang ini ya Pak Anton yang banyak kita dengar ya baik di media massa atau dari sumber media elektronik lainnya itu bahwa kita sudah dapat sinyal ya untuk menghadapi resesi 2023. Kabarnya begitu. Ternyata langsung ketemu resesi lagi ya. Setelah baru mulai pandemi kan, setelah pandemi muncul isu bahwa
ada dampak resesi di 2023. Ya. Nah, dan itu kan tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan Terdampak, berdampak terhadap resesi tersebut. Nah, sebenarnya resesi itu dapat kita atasi kalau misalnya sebagai pelaku usaha kan, artinya dia kan sudah punya harusnya sudah punya persiapan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi resesi tersebut. Dan sebelum resesi itu kan sebenarnya kita sudah masuk resesi juga sebenarnya sih pada saat kita pandemi kan, dimana pada saat pandemi itu kan karena adanya virus COVID-19 itu menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga ketemunya penjual dengan pembeli itu terbatas, sehingga pertumbuhan perusahaan juga kan secara ekonomi makronya juga kan melemah dan menurun begitu. Karena produksi itu ya terbatas kan jadinya. Ya seperti itu. Nah sekarang isu pandemi selesai, masuk lagi isu resesi. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh si business owner tentunya ya untuk menghadapi hal seperti itu. Oke, jadi dunia masih penuh ketidakpastian istilahnya. Jadi kita butuh sesuatu yang bisa tetap menjaga eksistensi usaha kita. Tentu saja orang menganggap itu sebagai modal, ya kan. Nah, sekarang waktu kita mengembangkan bisnis itu saat ini, ya, karena setelah pandemi, timingnya dirasakan memang sekarang pas kita harus bergerak untuk lebih meningkatkan nilai bisnis kita ataupun omset kita. Nah, scale up. Ya itu istilahnya meningkatkan, mengembangkan usaha. Itu sebenarnya apa sih maksudnya nih Bu? Scale up ini. Jadi scale up ini kan adalah suatu kondisi di mana perusahaan itu diharapkan dapat berkembang. Nah, jadi untuk berkembang itu kan artinya dia punya profit ya Pak Anton ya. Nah, profit itu udah pasti menjadi menjadi peluru bagi si business owner untuk meningkatkan usahanya. Jadi kalau tanpa profit dia tidak punya uang nganggur nih, uang profit berupa uang, pemasukan itu nanti ada uang nganggur mau diinvestasikan kemana gitu kan. Nah itu yang harus pinter-pinter si business owner itu menentukan mengalokasikan uang menganggur itu untuk investasinya seperti apa. Dan salah satunya dia bisa meng-scale up bisnisnya seperti itu. Oke, jadi profit yang sudah diperoleh saat ini, ya kan, karena memang sudah mulai menggeliatnya bisnis, aktivitas perekonomian sudah mulai mendekati normal, tentu saja potensi peningkatan profit itu sangat besar. Nah, mungkin di sinilah yang perlu dipahami oleh young entrepreneurs, bagaimana profit yang sudah kita peroleh itu untuk dikelola, ya kan, agar nanti bisa untuk lebih meningkatkan bisnis yang sekarang sedang dibangun. Nah, kembali tadi ke Ibu Siti bilang resesi ya kan, dan juga dampaknya nanti ke bisnis. Nah, kalau dari sisi akademisi ya, kita memandang bisnis itu kan sebagai sesuatu aktivitas perekonomian. Nah, secara umum Bu Siti, aktivitas perekonomian di Indonesia ini seperti apa saat ini sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat aktivitas ekonomi di Indonesia kan sudah cukup baik ya Pak Anton ya. Apalagi kan Bank Dunia atau IMF itu kan sudah memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 2023 itu kabarnya akan tumbuh 5,3%. Jadi artinya walaupun isu, menurut saya ya Pak Anton ya, walaupun isu dari resesi itu juga akan berdampak ke Indonesia, resesi global ya maksudnya. Resesi global dan tentunya akan berdampak ke Indonesia. Artinya kita sebagai pelaku usaha nggak perlu mengkhawatirkan masalah itu, karena kan dari IMF sendiri sudah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan tumbuh 5,3%. Artinya tinggal si business owner-nya aja yang menentukan strategi apa yang harus mereka lakukan agar usaha mereka itu yang tadinya udah tumbuh malah nanti cenderung turun atau malah stuck gitu. Betul, jadi seperti yang krisis 2008 itu kan terkenal ya. Jadi situ sebenarnya sudah teruji bahwa ternyata fundamental bisnis yang kuat bertahan terhadap resesi ekonomi yang global ini itu adalah UMKM. Ya benar. Ya, jadi nah bagaimana sih sebenarnya kok UMKM bisa bertahan Bu Siti? Ya, kalau kita lihat data ya Pak Anton ya, dari pemerintah itu mengatakan bahwa kontribusi UMKM itu di perekonomian Indonesia itu cukup besar karena tercatat ya di Indonesia itu ada hampir 90,8% UKM
di Indonesia itu Besar sekali tumbuh, ya banyak. Jadi selain mereka itu jumlahnya banyak, mereka juga menyumbang produk domestik bruto yang terbesar. Kemudian investasi mereka juga lebih besar dibandingkan perusahaan besar yang ada di Indonesia, Iya. dan bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang lebih besar juga. Iya. Dan artinya itu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia itu adalah berasal dari UMKM gitu. Dan ternyata dari jumlah UMKM itu kita nggak pernah tahu kan Pak Anton ya, UKM mana yang sudah naik kelas. Ya, Nah betul. gitu kan, Naik kelas rata-rata ya istilahnya UKM terus kan. UKM Jadi standar aja ya kan? standar aja kan UKM, tapi tidak ada keterdengar hebohnya, oh ada UKM itu udah naik kelas jadi perusahaan besar levelnya. Nah itu kira-kira penyebab mereka itu apa kira-kira ya Pak Anton? Nah Boleh, ini yang kira-kira masih apa? yang masih Masalahnya apa sih sebenarnya, kenapa UMKM itu tadi Bu Siti bilang kok belum naik kelas itu kan? Ya. Apakah ujiannya dulu lulus gitu, gimana kira-kira Bu Siti? Ya kalau misalnya kita lihat kan yang bisa besar itu kan adalah perusahaan-perusahaan yang dengan permodalan asing Ya. ya. Terus kalaupun ada perusahaan besar, Ke mayoritas franchise. mereka konglomerasi kan Konglomerasi gitu kan tuh. Pak Anton ya. Dan padahal kalau kita lihat ya, kalau kita jalan ke daerah-daerah atau keluar Sumatera, banyak UKM-UKM itu kan produk-produk mereka itu kan sudah bagus ya. Kualitas produknya juga dapat dinyatakan layak sih untuk dijual ke luar Keluar, negeri ya. diekspor ya. Pajak bisa diekspor begitu Iya. kan Pak Anton. Nah, ternyata yang menjadikan mereka itu tidak bisa besar itu hasil dari penelitian orang itu menyatakan bahwa business knowledge-nya Pak Anton, terus sama financial knowledge. Nah itu mereka itu sangat minim mengenai masalah tersebut. Belum lagi kalau misalnya mereka harus berhadapan dengan branding, marketing, kemudian selling, terus termasuklah masalah keuangan. Nah, di situ untuk masalah-masalah dasar itulah yang mereka itu kadang-kadang kalah dengan tidak dapat tumbuh ya, tidak dapat naik kelas menjadi perusahaan besar. Itu kalau menurut hasil penelitian orang. Jadi mereka itu pengetahuan dasarnya tentang hal-hal yang seperti itu masih sangat minim. Ya mungkin karena memang kita melihat ya, pelaku UMKM kita kan memang dari sisi pendidikan juga sebagian besar kan tidak terlalu tinggi ya mungkin Bu ya, karena memang itu kan usaha masyarakat kan. Jadi mungkin apakah berarti perlu banyak lagi pemuda-pemuda ya kan yang entrepreneurs ini yang berpendidikan untuk lebih giat lagi untuk meningkatkan potensi bisnis UMKM ini kan. Jadi oke, sekarang silakan nggak jadi profesional, jadi pengusaha saja ya gitu kan. Ya, kayak kita mungkin pernah mendengar yang kayak siapa menanti ya kan, ada yang tianya anak muda itu kan. Yeah. Ada beberapa yang rata-rata sekarang brand-brand yang anak muda ini kan sudah mulai tumbuh kan. Yeah. Mungkin itu contoh yang sederhana bahwa business knowledge, kemudian financial knowledge itu juga sangat penting. Jadi bukan sekedar intuisi bisnis saja, keinginan, tapi kita perlu meningkatkan kemampuan kita berbisnis. Jadi dari sini Bu Siti sebenarnya apa sih yang membedakan antara tadi ya small business yang ada di Indonesia yang tadi dengan permasalahannya banyak itu dengan yang ada di luar negeri, misalkan kayak di Jepang atau di China mungkin kira-kira Bu Siti? Sebenarnya saya baca juga dari sumber penelitian orang ya Pak Anton ya, bahwa ada pembeda besar sih antara small business di Indonesia dengan small business yang ada di luar. Yang pertama itu adalah masalah teknologi. Kalau orang luar itu kan teknologinya udah sangat full ya Pak Anton ya. Dan kalau kita lihat di UKM kita khususnya itu belum menerapkan full teknologi. Masih tradisional. Masih tradisional. Ada beberapa yang masih justru sifatnya manual proses produksinya. Dan yang kedua itu adalah masalah financial literasi. Dan hasil survei juga menyatakan, hasil penelitian orang juga menyatakan bahwa pelaku bisnis di luar negeri itu, mereka itu walaupun tidak backgroundnya itu bukan di bidang keuangan, tapi rata-rata atau mayoritas mereka paham mengenai finansial. Beda dengan kita kan. Kalau kita pebisnis kita kebanyakan tidak tahu mengenai masalah keuangan itu. Padahal kan kalau misalnya business owner itu mempunyai pemahaman di bidang keuangan, mereka kan punya strategi 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan kompetitornya yang tidak mengerti masalah keuangan. Jadi di sini menurut saya sih penting ya bagi business owner itu mengetahui masalah keuangan. Jadi dia bisa
baca laporan keuangannya, kemudian baca data penjualan, kemudian bisa melakukan analisis data. Dari analisis data mereka bisa buat strategi kan apa yang akan dia lakukan, kemudian mengambil keputusan apakah nanti dia akan membesarkan profit, menyehatkan cash flow, ataukah mau menambah aset. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi mengenai bisnis financial knowledge-nya itu yang mereka harus kuat di situ. Kita kalau beda kalau misalnya mikro ya Pak Anton ya. Kalau mikro itu kan justru masalahnya udah kita paham sekali ya karena mikro itu kan perusahaan yang campur-campur keuangannya ya kita tahu kan tidak terpisah iya kan? tidak terpisah, yang mana uang bisnis, yang mana uang untuk kebutuhan rumah tangga, semuanya campur-campur. Jadi pada saat mereka mau beli inventory ternyata uangnya nggak ada karena kan tidak terpisah tadi kan gitu. Jadi uang kantong pribadi masuk sebagai uang bisnis kan? Yang mana uang bisnis, yang mana uang untuk keperluan rumah tangga, nyampur-nyampur gitu. Itu yang di tatanan mikro. Nah diharapkan untuk yang UKM-nya ya mereka bisa lebih familiar mengenai masalah keuangan. Berarti ya naik level lah dari mikro ke menengah lah kan. Jadi karena memang financial closers ini sangat berpengaruh ke ekspansi mereka ke depan kan. Apakah mereka cukup berani untuk meningkatkan produksi karena sudah punya modal nih, sudah ada tambahan produksi dan sebagainya kan, tentu saja otomatis mereka harus cari pasar baru kan. Apakah itu keluar area atau malah ekspor kan sekarang. Nah, bagaimana sebenarnya untuk si pelaku MKM ini mendapatkan financial knowledge yang memadai agar mereka bisa eksis lah ya, jadi tidak gitu-gitu aja Bu. Kira-kira ada nggak solusinya yang sederhana gitu? Ya paling tidak ya kalau menurut saya Pak Anton ya, kalau misalnya bisnis ownernya itu dia tidak paham mengenai masalah keuangan, paling tidak orang kepercayaannya dia itu mengerti masalah keuangan. Jadi dia punya rekan partner bisnis yang mengerti masalah keuangan. Mungkin si bisnis ownernya jago di bidang marketing, tapi partnernya jago di bidang keuangan ya. Jadi kan bisa di-mix gitu ya, kolaborasi begitu. Jadi itu mungkin salah satu upaya untuk meminimalisir keterbatasan dimiliki oleh pelaku UKM kita. Atau kalau misalkan ada bentuk pelatihan yang disediakan oleh akademisi kayak MDP, misalkan ngasih pelatihan untuk MKM tentang literasi keuangan, itu diikuti ya. Jangan nanti gunanya entah, padahal itu gunanya sangat besar itu karena kita bisa melihat prospek kita ke depan seperti apa kan, kita bisa analisis. Tentu saja pentingnya dianalisis apakah bisnis kita ini masih layak atau enggak. Itu kan intinya. Kalau memang tidak layak kita buka bisnis yang lain atau ganti profesi misalkan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu energi di satu usaha yang memang tidak menguntungkan. Jadi paling tidak kita tahu sebenarnya apakah bisnis kita ini untung atau enggak, itu kan kira-kira positif ya. Jadi bisa tahu juga kan produk yang mana yang profit, produk yang mana yang nggak profit. Jadi kan bisa mengambil keputusan, ini produknya nggak profit, buat apa diterusin, mending di stop. Jadi bisa fokus di produk yang profit tadi gitu. Jadi dengan adanya profit itu kan mereka bisa scale up, ya kan? Scale up-nya apakah dia investasi atau apa bentuknya gitu kan Pak Anton. Oke, nah kembali ke scale up. Nah sekarang kalau misalkan nih ada pelaku usaha MKM yang mereka merasa nih sudah memiliki kemampuan profit yang cukup memadai dan menantang diri mereka sendiri untuk scale up, kira-kira apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan Bu Siti? Ya. Jadi intinya kalau si business owner itu udah merasa bisnisnya mulai oke Pak Anton ya, dalam artian omsetnya tembus misalnya miliaran rupiah, kemudian cash flow-nya sehat, kemudian uangnya melimpah, semuanya oke. Lalu mereka berencana mau ini kayaknya kita harus scale up nih katanya gitu kan, karena ada uang nganggur yang sayang kalau misalnya tidak dimanfaatkan untuk scale up. Putar lagi ya. Jadi kalau menurut saya ini penekanannya lebih baik kalau misalnya dia mau scale up. Ya, artinya dia sudah melihat bisnisnya itu sudah growing ya Pak Anton ya, sudah tumbuh, kemudian apa yang harus dia lakukan. Nah, dia dapat momentum di mana bisnisnya itu tumbuh, artinya kalau menurut saya hajar saja marketnya, ya kan? Marketnya yang tadinya dia hanya menguasai market cuma 5%, dengan dia punya uang nganggur tadi dia manfaatkan untuk memperbesar market. Yang tadinya 5% dia bisa
menaikkan market share-nya hingga dia menjadi market leader sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia sudah menjadi market leader, tidak menutup kemungkinan nanti kan brandnya kan bisa dikenal orang gitu. Oke, Nah oke. kalau misalnya dia brandnya udah dikenal orang kan artinya membuka kemungkinan ada supplier yang masuk gitu kan Pak Oke, Anton. bagus ya. Ya kan, supplier masuk kan artinya di situ ada kontrak kerjasama, Hmm. supplier masukin bahan baku dan lain sebagainya, terciptalah kontrak kerjasama itu sehingga dia secara tidak langsung menerima pinjaman tanpa bank. Tanpa bank. Iya Oh, kan? jadi, Dia terima dari kontrak supplier jadi ya, ya, betul, supplier jangka waktu tempo misalnya 90 hari atau apa, terus dia jual ke customernya Iya. dengan cash. Iya. Artinya ada cash flow kan, cash flow-nya Paling aman. pun ya DP lah paling enggak kan misalkan Iya. ya enggak harus bayar Iya. di muka kan itu kan. Iya. Betul. Nah, oke, Bu Siti. Scale up tadi ya. Kira-kira bagaimana sih gambarannya atau indikator apa yang bisa meyakinkan si pelaku bisnis dia melihat indikatornya nih, misalkan dari mungkin ya cash flow-nya dan sebagainya atau apa mungkin. Oh, ini sekarang saya sudah berani untuk scale up. Ada mungkin kira-kira indikator yang menunjukkan bahwa kinerja kalian sudah bagus gitu. Iya. Kira-kira dari si apakah cash flow-nya atau mungkin yang lain mungkin profit. Selain intinya sih dia punya uang nganggur dulu ya Pak Anton Ya, ya. berarti modal Intinya. kerja dan sebagainya Iya. gitu ya. Kalau modal kerja sih sekarang sih banyak sih Pak Anton yang UKM itu zero working capital. Oke. Seperti yang saya katakan tadi kan ada supplier. Iya. Supplier dia bisa masukin barang ke si pelaku usaha itu dan dia punya kontrak kerjasama di mana si pelaku usaha atau business owner itu ada kesepakatan lah, misalnya dia bayar ke supplier 120 hari kan, Betul, betul. terus dia bayar ke konsumennya cash. Nah di situ kan sebenarnya harus diperhatikan juga oleh si pelaku usahanya itu. Dan kalau misalnya dia sudah mencapai tahap yang dia merasa sudah oke, artinya kalau menurut saya tadi kan dia harus ke penetrasi pasar kan, yang tadinya marketnya cuma 5%, kemudian dia bisa ningkatin marketnya menjadi naik lagi ya sampai marketnya benar-benar dia kuasai. Nah itu tahapan-tahapan untuk melakukan pertumbuhan bisnis ya, melakukan bisnis growing gitu Pak Anton. Nah kemudian yang kedua dia juga bisa melakukan market development atau besarin pasar yang tadinya dia cuma ada di Palembang, mungkin dia bisa menambah wilayah pemasaran lain, misalnya ke Bangka Belitung atau lain dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga dia bisa juga mengeluarkan produk yang baru di market yang sama, Pak Anton. Jadi kalau misalnya yang tadinya dia cuma bisa menjual satu jenis produk ya, dia menghasilkan satu jenis produk dengan ada uang menganggur, dia bisa menciptakan produk yang kedua yang tadinya misalnya nih dia punya database 100.000 pelanggan. Dari 100.000 pelanggan itu dia punya 100.000 pelanggan itu membeli produk yang sudah ada. Terus dia menciptakan produk baru sehingga kan ada peluang si 100.000 pelanggan yang lama itu customer yang lama itu akan membeli produk yang baru. Otomatis kan profitnya naik kan gitu kan Pak Anton. Dan terus yang keempat itu baru diversifikasi apakah dia bikin bisnis baru, kemudian apakah dia akuisisi bisnis atau merger dan lain sebagainya. Jadi itu tahapan-tahapan untuk dia melakukan scale up. Tapi yang paling penting tadi itu Pak Anton, penetrasi pasar aja dulu. Kalau misalnya marketnya baru 5% belum dikenal orang, kenapa tidak dia harus membesarkan market share-nya kan dengan branding dan lain sebagainya. Penetrasi pasar, kuasai pasarnya sampai memang benar-benar dia dikenal orang, kemudian dia bisa dan pada level yang cukup untuk dia, dia merasa dia sudah cukup dikenal sehingga dia bisa meningkatkan lagi. Gitu. Begitu. Oke, bagus. Jadi ya yang entrepreneurs jadi penting di sini memang bisnis itu berkembang ya. Jadi kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita sendiri tentu saja kan. Nah tadi kan ada satu hal yang menarik saya Bu Siti. Berarti kita punya satu bentuk trust dari supplier, dari pelanggan. Itu gimana cara membangunnya kira-kira? Jadi bahwa trust tadi kepercayaannya kita kan tidak perlu modal nih, jadi si supplier yakin sama kita. Nah itu kan kata kunci kan trust tadi, kepercayaan ya, dan dia bisa percaya pada kemampuan kita ataupun juga potensi lain. Kira-kira ini gimana cara mengembangkannya Bu? Nah kembali lagi saya bertanya Pak Anton, kalau trust atau kepercayaan itu menurut Pak Anton keuntungan atau bukan? Tentu saja itu kan jadi potensi nilai tambah kita kan, keuntungan goodwill ya istilahnya jadi ya. Ya berarti kan intinya kalau menurut saya pribadi untung itu tidak hanya di laba rugi, benar nggak? Ya kan? Kalau kita kan orang akuntansi kan laporan keuangan itu kan ada laba rugi, kemudian ada neraca, ada cash flow kan gitu kan Pak Anton ya. Nah kalau menurut dengan adanya
kepercayaan dari pihak luar, dari konsumen, kemudian dari supplier, artinya kita sudah memegang nama baik ya. Iya. Nah, nama baik atau goodwill ya gitu Pak Anton kalau dalam akuntansi. Nah, berarti kan keuntungan itu tidak hanya bisa dibaca dari laporan laba rugi, Betul. artinya ada di neraca juga, Neraca juga. ya kan, di neraca. Berarti di situ kan di goodwill itu sebagai intangible asset ya Pak Anton. Selain tangible asset kan punya juga intangible asset. Nah, sekarang untuk mendapatkan intangible tadi, asset ya. tadi, kepercayaan tadi, artinya dimulai dari mana? Dari organisasinya sendiri, bagaimana mereka meyakinkan produknya kepada konsumen, bagaimana purna jualnya, bagaimana pelayanan dan lain sebagainya. Kejujuran Ya, dalam kejujuran menjual dalam juga, menjual, ya, di bisnis terus ya. juga si marketingnya punya kemampuan product knowledge-nya bagus, sehingga apa yang diinginkan, informasi apa yang diinginkan oleh si pelanggannya, si marketingnya itu bisa menjelaskan dengan baik kepada pelanggan. Dan itu juga tidak mudah untuk mencapai tahapan itu kan Pak Anton ya. Tapi ada Pak Anton teman saya, dia mulai bisnisnya dari rumahan. Oke. Dia produknya ya produk UKM, UKM, ya produk-produk biasa begitu kan. Penjualan tahap pertama, tahap kedua itu tidak begitu cepat. Oke. Nah, karena dia punya relasinya juga lumayan banyak, jadi dia sering menawarkan produknya ke teman-temannya, dan akhirnya bisnisnya bisa berkembang Pak Anton. Bisnisnya berkembang, terus karena dia tadi kan bayar tidak beralih ke supplier yang lain, artinya supplier yang lama itu udah percaya sama dia karena dia ngelihat oh ini penjualannya nih bagus kan. Terus juga dia itu kalau hari Sabtu tidak produksi, hari Sabtu dan hari Minggu tidak produksi, jadi dia khusus menyelesaikan produksi yang di hari Jumat. Iya. Jadi artinya kan barangnya itu tidak ngendep. Betul. Dan supplier masukin kebutuhan produksi bahan bakunya ke dia itu ya tadi pakai kontrak 90 hari. Iya. Jadi dia bayar, dia menjual ke konsumennya tunai, terus dia bayar ke suppliernya cash, ada tempo kan, tapi ada tempo. tidak lama kan. Iya, tapi itu kan berarti sudah menunjukkan bahwa ada kepercayaan, ada bukan membuka peluang kan, membuka peluang bahwa bisnis itu bisa berjalan, bisa tumbuh tanpa pinjaman dari bank, gitu. Betul Jadi sekali, kepercayaan ya. itu yang Kepercayaan. Jadi tadi relasi, tentu saja itu muncul dari silaturahmi kan. Ya. Jadi silaturahmi itu memang membuka rezeki kan sebenarnya kan. Jadi ya sebagai pelaku bisnis kita tidak jangan sampai menutup semua pintu-pintu rezeki kita dengan silaturahmi kan, tentu saja Bu Siti. Jadi kita hari ini dapat beberapa poin penting ya entrepreneurs ya. Kepercayaan, pinjaman tanpa bank. Kemudian yang satu lagi silaturahmi, relasi ya. Oke. Jadi ini benar-benar sesuatu yang luar biasa pembicaraan kita hari ini. Bagaimana kita membangun bisnis dengan penuh kepercayaan diri ya, bahwa kita sebenarnya mampu untuk membesarkan bisnis kita tanpa pinjaman dari bank. Mungkin ada tambahan lagi Bu Siti tentang bagaimana sih sebenarnya scale up tanpa bank ini, apakah ada yang perlu ditambahkan kira-kira? Sebenarnya untuk yang pinjaman tanpa bank itu ya harus pinter-pinter dari si business ownernya aja Pak Anton. Membaca peluang, membaca peluang, kemudian membaca momentum ya istilahnya, karena growingnya bisnis itu kan hanya satu kali. Jadi kalau dia tidak bisa memanfaatkan momentum itu, artinya lewat kan, lewat dan tidak akan terulang kembali kan. Walaupun akan terulang mungkin periodenya akan lama, dan ya periodenya akan lama sekali. Dan apalagi kalau misalnya momentumnya dia dapat, terus dia tidak bisa baca peluang, kemudian dia tidak menjaga kepercayaan dan lain sebagainya, otomatis kan pelanggannya akan lari. Apalagi kalau misalnya pelanggannya udah kenal brand yang lain kan, artinya nah itu tadi ya. Jadi membaca momentum dan memanfaatkan momentum itu sangat penting juga bagi si business owner sih kalau menurut saya. Oke, ya demikian ya yang entrepreneurs, kita perlu membesarkan bisnis kita, scale up bisnis, tapi bisa tanpa pinjaman bank. Tentu saja kita melihat potensi apa yang ada di diri kita dari sisi relation ya, hubungan, kemudian juga kepercayaan dan juga profit. Jadi begitu kita menjaga profit tetap bagus ya, tetap baik dan meningkat terus, grow up terus, sehingga itu menjadi potensi kita untuk dibalikin lagi sebagai modal kita untuk meningkatkan produksi dan lain sebagainya, dan juga menjaga momentum. Jadi jangan sampai kesempatan yang lewat di depan mata itu tidak kita manfaatkan, sayang sekali. Oke,
Demikian topik kita kali ini. Semoga apa yang sudah kami sajikan kali ini dapat bermanfaat untuk yang entrepreneurs. Terima kasih sudah bergabung dan jangan lupa subscribe MDP TV. Terima kasih, sampai jumpa.